Di malam Jumat ini, gue membawakan kisah seorang pasangan kekasih yang merampok sekaligus membunuh dalam sejarah kejahatan Amerika Serikat, yaitu Bonnie dan Clyde. Nama lengkap dari Bonnie ini adalah Bonnie Elizabeth Parker, lahir pada tanggal 1 Oktober 1910 di Rowena, Texas, Amerika Serikat, dari pasangan Emma dan Charles Parker. Ketika baru berusia 4 tahun, ayahnya meninggal. Sang ibu membawa Bonnie dan dua saudara kandungnya yang lain ke pinggiran kota miskin di Dallas yang dikenal sebagai Cement City. Nama lengkap dari Clyde ini adalah Clyde Chestnut Barrow, lahir di Ellis County, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 24 Maret 1909. Bonnie dan Clyde merupakan pasangan kriminal paling menggemparkan dan dikenal dunia. Awal mulai pertemuan Bonnie dan Clyde terjadi pada bulan Januari 1930 di Texas. Saat itu, Bonnie Parker berusia 19 tahun dan berstatus istri dari Roy Thornton, seorang yang dipenjara akibat kasus pembunuhan. Sedangkan Clyde berusia 21 tahun dan belum menikah. Banyak yang mengatakan bahwa benih-benih cinta di antara mereka berdua sudah timbul sejak pertama bertemu. Sebagai seorang remaja, Clyde berusaha mendaftar di Angkatan Laut Amerika Serikat, tetapi karena efek penyakit masa kanak-kanak yang serius mengakibatkan ia gagal dalam tes medis. Dalam rentang 2 tahun, kelompok yang dipimpin Bonnie dan Clyde merampok sejumlah bank dan toko di 5 negara bagian: Texas, Oklahoma, Missouri, New Mexico, sampai Louisiana. Mereka dikenal sebagai penjahat berdarah dingin yang tak segan membunuh siapa saja, termasuk para pejabat tinggi kepolisian lokal. Clyde ditangkap pertama kali pada tahun 1926 karena pencurian mobil setelah gagal mengembalikan mobil yang telah disewanya di Dallas untuk mengunjungi seorang teman sekolahnya. Sebuah agen mobil sewaan tersebut kemudian membatalkan tuntutannya, tetapi insiden itu tetap menjadi catatan penangkapan Clyde. Hanya 3 minggu kemudian dia ditangkap lagi bersama kakak laki-lakinya. Setelah keduanya menjalani hubungan bersama, Clyde harus dipenjara karena kasus perampokan dan pembunuhannya itu. Bonnie dengan sabar menemui Clyde selama ia di dalam penjara. Tidak tanggung-tanggung juga, Bonnie nekat menyelundupkan pistol untuk membantu usaha kekasihnya kabur dari penjara. Pada saat itu, ketika Clyde berhasil keluar dari penjara pada tahun 1932, keduanya kemudian memulai kehidupan kriminalnya bersama. Pasangan ini mencuri mobil dan melancarkan sejumlah aksi perampokan sebelum akhirnya Bonnie ditangkap polisi dan dipenjara selama 2 tahun. Pada tanggal 29 Juni 1933, Clyde terluka parah akibat peluru aparat dan Blanche berhasil ditangkap di Iowa. Merasa mendapat angin, aparat memberanikan diri memasang jebakan untuk mengejar Bonnie dan Clyde di Dallas pada tanggal 22 November 1933. Namun sayangnya, jebakan itu gagal. Bonnie dan Clyde berhasil meloloskan diri dari Oklahoma dengan mencuri mobil seorang pengacara. Rekor kejahatan dari merampok, memeras, membunuh hingga mencuri dalam skala besar sudah dilakukan bersama. Pada bulan Januari 1934, Bonnie dan Clyde menyerang penjara Eastham di Texas untuk membantu membebaskan sahabat mereka. Keduanya menembak sejumlah sipir dengan senapan mesin dan berhasil menewaskan 1 orang. Uniknya, dalam setiap melakukan kejahatan, pasangan ini selalu membawa kamera untuk kemudian berpose di depan korban-korban dan hasil curian yang mereka peroleh. Pihak penjara kemudian bekerja sama dengan seorang pensiunan perwira bernama Kapten Frank Hammer untuk melacak keberadaan Bonnie dan Clyde tersebut. Setelah hampir 2 tahun melakukan pelacakan terus-menerus, 4 anggota dari Texas yang dipimpin oleh Hammer
pergi ke Shreveport tanggal 21 Mei 1934. Ketika mereka menemukan Clyde dan Bonnie Parker, menurut pimpinan mereka, mobil Ford P8 yang baru saja dicuri terlihat di wilayah itu dan tengah menuju di sebuah kota. Mereka percaya bahwa pasangan tersebut bermaksud untuk bertemu dengan salah satu anggota geng mereka yang bernama Henry Medvin di rumah keluarganya di Louisiana. Jadi Hammer dan anggota pasukan khususnya bermaksud untuk mencegat mereka di jalan. Ketika pasukan tiba di lokasi, mereka langsung memulai rencana penyergapan. Hammer yang telah memiliki banyak pengalaman menyadari pergerakan mereka. Oleh karena itu, Hammer dan pasukannya merencanakan dan membuat pengintaian di Louisiana State Highway 154 yang mengarah ke rumah Henry Medvin, di mana mereka menunggu hampir 2 hari 2 malam. Lelah dan kehabisan kesabaran, Hammer mulai mempertimbangkan untuk membatalkan rencananya. Tiba-tiba mereka mendengar dan melihat sebuah mobil yang nampak seperti hasil curian mendekat dengan kecepatan tinggi. Ted Hinton sebagai polisi termuda di sana dengan jelas mengenali Bonnie dan Clyde di dalam kendaraan. Setelah Hinton mengidentifikasi targetnya, polisi itu melepaskan peluru dari senapan mesin mereka ke dalam kendaraan. Tembakan pertama dilakukan oleh Deputi Paroki Beverly Prentice dan berhasil membunuh Clyde dengan segera, membiarkan Bonnie teringat akan kematian kekasihnya yang tragis. Setelah banyaknya perampokan dan pembunuhan atas nama mereka, aksi kejahatan Bonnie dan Clyde akhirnya berakhir di sana. Dengan asap yang masih melekat di udara, banyak orang turun ke lokasi penyergapan dan berusaha pergi dengan souvenir mengerikan berupa bagian tubuh dari 2 kriminal tersebut. Kisah pasangan kriminal Bonnie dan Clyde berakhir di tangan anggota kepolisian negara bagian Texas dan Louisiana. Menurut salah satu buku, saking terkenalnya si Bonnie dan Clyde ini, seorang lelaki mencoba memotong telinga Clyde dengan pisau saku dan yang lain berusaha untuk memutuskan jarinya sebelum para polisi turun tangan. Namun satu orang di kerumunan berhasil menjepit rambut Bonnie dan potongan gaunnya yang berlumuran darah. Meskipun dianggap menjadi pasangan kriminal yang romantis saat hidup, Bonnie dan Clyde berpisah dalam kematian. Awalnya pasangan itu ingin dimakamkan berdampingan, namun ibu Bonnie yang tidak menyetujui hubungannya dengan Clyde meminta putrinya dimakamkan di pemakaman terpisah, sedangkan Clyde dimakamkan di sebelah saudaranya.